Dari sisi pengguna internet sendiri, daily time spend-nya lumayan ya, 3 jam. Mungkin ada yang lebih dari ini gitu. Tapi ini kan angka average ya, teman-teman. Angka average ini secara normatif memang kita selalu gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusannya sebagai seorang markom. Dan saya nggak tahu nih, Mas Hafiz punya akun sosial media berapa, Mas Hafiz? Saya satu sosial medianya ada yang 3, ada yang 4 akun. Satu sosial medianya, satu platform ya. Berarti kalau ada sekitar 4 platform bisa 20-an ya. Bisa jadi. Ya. Oke, jadi dari data di sini teman-teman, data female pengguna sosial medianya yang cewek sama cowok itu juga sama. Artinya tipis-tipis. Nah, bicara data seperti itu, kita nggak perlu berpolemik. Jadinya satu orang bisa punya banyak, terus datanya ini gimana ya mengenai margin error-nya. Nah, itu ada di keterangannya bahwa margin error dari survei yang data yang saya di sini nggak lebih dari 1,3%. Nah, kalau saya boleh lanjutkan. Oke. Menarik ya teman-teman ya datanya ya. Kita menghabiskan nyaris 30 jam per bulan untuk ber-WhatsApp ya. 26 jam kita ber-YouTube ya. Dan yang paling menarik, yang paling bentuk TikTok, itu sudah mampu menyalip si Instagram. Makanya saat ini Instagram berusaha untuk menyandingkan produknya. Selain dia punya feed, dia juga punya Reels. Reelsnya pun akan dia tabrakan ke platformnya yang Facebook maupun yang ada di Instagram sendiri. Dan dari sini, kalau tadi teman-teman perhatikan, dari media konvensional kita geser ke sini gitu ya, kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya data-data ini siapa sih yang megang? Dan kita baru sadar sekarang, data yang kita miliki saat ini, kehidupan personal kita, obrolan kita segala macam, itu ada di handle sama perusahaan swasta ya. Nyaris semua data tadi, meskipun sudah ada kesepakatan di dunia internet, kalau teman-teman mau browsing silakan. Kita tuh di internet, apalagi sekarang juga lagi ada RUU yang lagi kita perjuangkan dari teman-teman asosiasi mengenai privasi data kita yang selama belum ada. Nanti kita ngobrol ya, Bang Emil. Jadi harapannya adalah Amerika sudah punya produknya, yaitu DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Itu produk yang sebenarnya kontroversial, yang zamannya Pak Bill Clinton, karena waktu itu perusahaan di Silicon Valley, kita belum ada nih, kita pakai dasarnya apa ya, itu dipakai akhirnya. Meskipun kontroversial, tapi itu dipakai sampai sekarang. Itu untuk di Amerika. Di Eropa sendiri menggunakan yang namanya GDPR. Nanti bisa browsing teman-teman. Nah, kedua landasan hukum tadi yang mengatur penggunaan si data-data kita tadi sini. Jadi kalau kita menghabiskan 30 jam, 26 jam tadi ini, mereka benar-benar melihat behavior-nya kita. Tapi bukan berarti misalnya namanya Mas Hafiz, namanya Bu Johana, Bu Ida, terus dicatat sama mereka enggak. Kita hanya di masking aja saat ini. Jadi misalnya nama saya nih, saya hanya diganti dengan nama X1. Tapi behavior saya adalah ABCD. Makanya kalau teman-teman melakukan browsing, melakukan tindakan pencarian search engine, meninggalkan jejak inilah yang kemudian diambil behavior-nya, kemudian disajikan dalam bentuk misalnya iklan atau tawaran-tawaran lainnya. Ketemu ya sekarang ya garis benang merahnya ya. Nah, untuk selanjutnya, ini data sources yang saya ambil dari 8 platform ini, kebetulan ada 3 yang saya cukup kenal baik, teman-teman di GWI, di Similar Web, yang saat ini sudah menjadi salah satu engine tolak ukur di agensi maupun di brand untuk pengukuran mengenai traffic dari internet yang ada. Nanti bisa dibuka masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Dulu, nggak jelas ya, mohon maaf. Kita selalu berbicara masalah TV, koran, radio, buku, layar tancap, and so on. Tapi begitu hadir yang namanya internet, boom. Secara fundamental, cara orang mencari, cara orang melakukan
pengambilan mencari data, berbagi, bahkan berbelanja, berkoneksi segala macam, itu berubah drastis. Seolah-olah semua hal yang ditinggalkan di masa lalu, si cetak, si TV, si radio, diletakkan semua di broadband, selesai. Yang paling seru ya saat ini mungkin teman-teman sudah mulai shifting ya. Bukan, saya sih yakin nggak meninggalkan televisi, tapi menambah jalur menontonnya selain dari jalur yang broadcast, ditambahkan ke jalur broadband. Saya kalau boleh berbagi di sini Bapak Ibu, kita sampai ke depan mungkin akan hidup diapit oleh dua jenis jalur distribusi. Yang pertama jalur broadcast. Jalur broadcast saat ini perlahan namun pasti kita akan shifting dari teknologi analog ke digital. Jadi ini sekaligus saya mau berbagi ke Bapak Ibu sekalian supaya nggak bingung membedakan antara TV digital dengan TV streaming. Saya jelaskan yang broadcast dulu ya. Yang broadcast ini teknologi sebelumnya kan dia di analog. Kemudian sekarang teknologi di belakangnya dibuat menjadi computerized, makanya dibilangnya digital. Dan rigid, gambarnya bagus jadinya. Itu tetap menggunakan frekuensi yang broadcast. Kemudian broadband. Broadband ini berupa internet protokol. Di sini bisa terima apapun selama barang yang di broadcast bisa di IP-kan istilahnya, maka bisa diletakkan. Jadi antara broadcast sama broadband nanti dia akan jalan beriringan. Jadi kalau Mas Hafiz lagi di rumah lagi nonton acara sinetron CX gitu ya, aduh gue ketinggalan nih, Mas Hafiz bisa jalan, tetap nonton, tapi nanti ada yang namanya catchback, itu hanya masalah teknis di market aja sih. Ada yang namanya playback, ada yang namanya VOD, nonton lagi gitu. Jadi eranya bukan era yang wah terburu-buru harus dapat nih. Jadi bahasa gampangnya eksklusivitas itu sekarang sudah menjadi mulai abu-abu. Nah, internet sendiri hadir benar-benar mampu merubah fundamental kita. Itu yang suka dibilang disrupsi. Saya di awal-awal dengan disrupsi itu suka mencari terminologi yang paling gampang. Apa ya disrupsi ya? Oh, rupanya tercabut seakar-akarnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini nonton mungkin seperti itu, kemudian berubah shifting. Gitu. Saya lanjut ya. Baik. Dengan masifnya konten yang ada di dunia internet saat ini, kita dituntut memiliki konten terhadap sebuah brand yang akan kita sebarluaskan, yang akan kita komunikasikan, yang akan kita bagi itu yang lebih relevan, lebih atraktif. Kemudian ada sisi emosionalnya, ada touch-nya, ada engagement-nya, dan nyaman untuk dilihat gitu. Saya selalu meyakini sejak saya berkecimpung di marketing bahwa brand itu kalau kita bawa menjadi sebuah cerita gitu ya, dia akan mampu dibawa oleh orang dengan happy juga gitu. Sama seperti saat kita sedang menikmati sebuah makanan, begitu tadi Bu Johanna di awal udah bilang, Mas Kris nanti kalau ke Undira di dekat kampus ada Ibu Nani pisang coklat gitu ya Bu ya. Itu kan bagian dari memarkomkan yang sebenarnya si Ibu Nani mungkin nggak ada membayar ke Ibu Johanna bahwa ntar lu ngomong gini ya gitu, enggak kan, tapi karena sudah merasakan experience-nya, disadari ada value di sana yang disampaikan Bu Johanna, dia dan beliau menyampaikan ke saya, ini loh ada kopi enak, ada kopi dan segala macam. Kalau saya boleh berbagi lagi teman-teman, ini ada video pendek yang saya suka share kemana-mana bahwa brand sebagai story itu pemahamannya demikian. Cuman ini saya mohon maaf, saya belum ahli bahasakan. Yang bahasa Inggrisnya mungkin terbatas, nggak apa-apa, dengar dulu aja. Ini saya izin bagikan. Volumenya maksimal. This seems obvious, even though it was controversial until recently. Brand is story. So first you have to find the core story at the heart of your brand, what we call the story platform. Create narratives based on it and publish those narratives across all relevant media in weird and wonderful ways. As each story is published, it needs to be syndicated and shared with its intended audience where they're most likely to encounter those stories.
Then use paid and free media, Yes, TV exactly. spots, events, paid search, This and is so where on we to are let people for know right your content is out there. The content has to be easy to share so everyone can help spread the brand's stories. Ini kata To kunci. make sure your Search audience di can era find your sekarang. content with searching, everything must be optimized and tagged Dan di appropriately. tag. So it goes round and round, driving results and effectiveness up, 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 while driving media spend down, down, down. The best part comes next. Sustained by the brand's storytelling, the brand's fans add, syndicate, and share their own content. Comments, links, ratings, and entirely new versions. And all this Ini brand-inspired segitiga pemuda content, yang whether kita new pahami stories or conversations about old ones, creates more marketing momentum for free forever. The result of rigorously following this path is a permanent market advantage for the brand. Lower media spend, higher impact. All Baik. you need is to make sure you've got Saya your boleh tahu stories. nggak teman-teman mahasiswa di sini yang punya usaha mungkin entah itu apapun itu, kalau ada boleh angkat tangan satu aja nggak boleh berbagi. Oke, Rebi Ferdian Resen, boleh karena pertama Rebi saya izin panggil Rebi ya. Rebi, boleh open kameranya, kemudian boleh ceritakan nggak kamu punya usaha apa gitu? Mbak Sekar, bantu kasih akses untuk Rebi barangkali. Halo Pak Kris, selamat siang. Yes. Aku ada usaha keluarga sih Pak Kris, Oke. dalam bidang makanan dan makanan laut gitu ya. Oke, makanan ya, Contohnya- Rebi ya. Iya, betul Pak. Oke. Contohnya kayak ikan-ikan laut, kayak ikan kakap, terus cumi Oke, asin. sorry saya potong. Boleh tahu nggak mereknya apa? Kalau untuk merek sih masih belum di launching ya Pak. Oke, berarti saya kasih nama boleh ya? Boleh Pak, silakan. Ready Fish Terima gitu kasih. ya. Boleh Pak, terima kasih Oke, atas sekarang sarannya planning Pak. kamu untuk memperkenalkan si Ready Fish ini keluar apa? Kan saya pengen kamu menceritakan nih. Dalam waktu 15 second, ceritakan apa Ready Fish? Saya ingin memperkenalkan produk-produk saya ke depannya biar agar saya bisa bekerja sama dengan makanan-makanan laut atau seafood biar Ready, bisa sorry saya potong. menarik. Saya minta tolong kamu jelaskan Ready Fish dalam 15 second itu apa? Sebagai sebuah cerita. Rebi Fish itu bergerak di bidang usaha keluarga Pak sebenarnya. Oke. Eh, Sekarang yang saya tanya ke kamu deh, Ready. Saya tanya Baik, ke Pak. kamu gini. Kalau kamu saya minta menjelaskan. Kamu tahu McDonald? Tahu Pak, Oke. Dalam 15 second jelaskan ke saya apa itu McDonald. McDonald adalah tempat makan cepat saji untuk masyarakat yang kemungkinan males memasak gitu kali ya. Oke. Ada warna yang kamu ingat? Kuning, hitam, merah. Kuning, hitam, merah. Oke. Thank you, Rebi. Teman-teman, Ya, Pak. saya kembali ke slide saya. Jadi, berbicara perihal brand is a story. Pertama, brand itu pasti memiliki promise. Tadi Rebi sampaikan, ini usaha keluarga punya ikan. Kemudian, bicara McDonald, ada makanan fast food, kemudian dia berwarna segala macam, ada simpen lagi segala macam. Yang dijanjikan sama Ready Fish sama McDonald tadi sama, rasa. Artinya dia punya promise. Promise yang harus disampaikan ke orang. Promise ini harus sampai message-nya ke orang, yaitu menyentuh lidah. Kemudian dari promise tadi, setelah dia merasakan, dia believe. Begitu dia believe, yang terjadi secara refleks, Ibu Johanna tadi. Betul ya Bu Johanna? Mohon maaf saya ulang-ulang lagi nih Bu Johanna. Mohon maaf. Siap Pak, siap, silakan. Ya, oke. Jadi dengan promise yang diberikan oleh sebuah brand tadi, kemudian orang believe, Ibu Johanna menceritakannya. Ini triloginya, teman-teman. Sebagai orang yang harus menguasai marketing communication, 3 hal ini yang teman-teman di era saat ini menggabungkan nih. Harus menguasai nih. Promise-nya, belief-nya, kemudian kita ceritakan. Saat saya meletakkan promise, belief story ini, dicetak bagaimana? Saat saya meletakkan promise, belief story ini,
Di radio bagaimana? Saat saya meletakkan Promise Believe Story ini di televisi bagaimana? Saat saya meletakkan Promise Believe Story ini di media online seperti apa? Ini yang harus kita pegang, teman-teman. Mohon maaf karena waktu saya terbatas, saya agak cepatkan dikit lagi. Saya prinsipnya pengen berbagi begini. Bagaimana untuk bisa membuat story untuk brand kita? Sudah pasti ilmunya sesimpel ini, teman-teman. Kita rencanakan, kita produce, kemudian kita sebarkan. Sebarkannya ada dua hal. Ada yang kita promote secara free dengan kondisi yang tools yang kita miliki. Kalau sekarang kan teman-teman pasti punya banyak akun sosial media yang bisa digunakan ya. Kemudian ada tools misalnya pamflet segala macam. Ada juga yang berbayar. Yang berbayar ini ya tadi bisa berbayar ke cetak, berbayar ke radio, berbayar ke TV, berbayar ke media online. Dari keempat platform tadi, apakah ada yang paling bagus, paling kuat? Lagi sekali, kembali ke tujuan dari brand tadi. Kalau tadi Rebivis targetnya mungkin sudah dijelaskan, ini bisnis keluarga, kami menargetkan usia matang gitu ya. Ya sudah, berarti disesuaikan gitu. Nggak bisa dibilang bahwa, oh kalau kayak gitu kita pakai sosial media doang aja deh, ini paling jos, paling cepat nyampe, paling keren. Oh jangan salah. Ada di daerah tertentu, koran itu mampu ngedeliver, mampu mempengaruhi orang untuk bertindak. Di bagian lain Indonesia, ada radio yang punya kemampuan untuk mendorong orang do something. Jadi teman-teman, dari data yang saya sudah sampaikan tadi, pola seperti ini yang ingin saya sampaikan. Kita create, kemudian share. Share-nya seperti apa? Disesuaikan. Pikirkan format-format seperti apa yang harus kita siapkan, kemudian kita letakkan, kemudian kita analisa, kemudian kita ulang lagi. Seperti ini terus. Nah, dengan kita memiliki konten yang sudah kita sesuaikan dengan masing-masing platform tadi, harapannya yang di konten 4.0 tadi, kita lebih close, lebih dekat, lebih touch. Dari pengalaman saya di beberapa media ini adalah saya bisa merasakan betul. Beruntungnya saya adalah, oh kalau dicetak tuh demikian nih. Gitu. Demikiannya itu begini. Nggak bisa namanya dicetak itu kita terlalu bombastis dan nggak mampu membungkus sebuah cerita. Kalau dicetak tuh harus straight. Kalau di radio lebih mengajak imajinasi kita. Kalau di televisi, audio visual tadi yang dimaksimalkan. Di media online, lain lagi. Ada caranya. Nah, bicara media online, saya pengen berbagi satu video klip ini, Bapak Ibu. Video klip ini mungkin nggak lama ya, cuma semenit. Jadi yang saat ini teman-teman dari 484 peserta hari ini yang mungkin matanya sedang ke sana kemari, boleh tolong fokus ke layarnya dulu sebentar aja, 1 menit aja. Ini video klip pendek. Saya nggak tahu nanti responnya Bapak Ibu apa, tapi ini adalah contoh bagaimana brand yang memiliki promise, yang memiliki belief, kemudian diceritakan dalam bentuk audio visual. Saya izin berbagi Bapak Ibu. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke. Ada yang nyangka nggak tadi itu adalah sebuah iklan di awal-awal? Seandainya kita belum pernah lihat. Gimana Mas Hafiz, Bu Johana, Bu Ida? Sangat menyentuh sekali. Mas Chris. Ya, Mungkin jadi sebagian kita akan melihat itu seperti kayak BSA ya, Mas Chris ya. ya, Ini relate-nya produknya apa, mungkin banyak orang hanya tidak korek kemana ini, apa nih brand yang relate dengan ini, begitu ya. Nah, ini kan tampilan audiovisual Mas Hafiz. Jadi saat nanti kita sampaikan dalam bentuk cetak itu nggak melulu gambar sebenarnya. Ada story yang bisa disampaikan di sana. Iya. Jadinya natif. Kemudian di radio, kita menceritakan seperti apa kondisi si anak tadi. Tadi ada kata kunci sebenarnya. Anak itu pokoknya kita bisa mengorbankan segalanya buat anak. Itu kata kunci yang saya pegang. Itu yang diberikan oleh si orang tuanya ke anak tadi. He can do many things. Produk yang mau disampaikan ini adalah sebuah produk asuransi. Di mana di sana ada promise-nya dan orang berharap ini believe gitu. Saya waktu dapat video ini, nilai penjualan asuransinya si MetLife di negara yang waktu dibuat ini itu naik 3,8%. Itu cukup signifikan sih kalau untuk sebuah perusahaan asuransi gitu. Jadi ini jika brand kita mampu bawa menjadi sebuah cerita, kemudian bagaimana kita mengaturnya di masing-masing media platform, maka message yang diharapkan nyampe tadi ya akan tercapai. Ini contoh video terakhir yang saya sampaikan. Untuk berikutnya Mas Hafiz, saya kembalikan.